Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang sebuah frasa Latin, yaitu Salus Populi Suprema Lex Esto. Saya ulang kalimatnya, Salus Populi Suprema Lex Esto, yang artinya kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya ulangi, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Frasa Latin Salus Populi Suprema Lex Esto bukan sekedar ungkapan kuno, lebih dari itu. Ia merupakan prinsip fundamental yang telah memandu perkembangan sistem hukum di berbagai peradaban. Ungkapan ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf Romawi Cicero dalam karyanya De Legibus atau tentang hukum. Makna dasarnya jelas. Semua undang-undang dan tindakan pemerintah haruslah berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto telah menjadi landasan filosofis bagi banyak pemikir politik dan hukum. Di abad pencerahan, John Locke dalam teori kontrak sosialnya berpendapat bahwa pemerintah wajib melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Ketika pemerintah gagal menjalankan tugas ini, masyarakat memiliki hak untuk menggantinya. Ide ini mencerminkan esensi dari Salus Populi Suprema Lex Esto. Ketika kekuasaan yang sah berasal dari konsensus rakyat dan bertujuan untuk kebaikan rakyat. Dalam konteks hukum modern, prinsip ini terwujud dalam berbagai bentuk. Hukum konstitusional, misalnya dirancang untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan membatasi kekuasaan negara. Undang-undang tentang perlindungan konsumen, lingkungan, dan kesehatan publik juga merupakan wujud nyata dari upaya negara untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat. Ketika terjadi konflik antara kepentingan individu dan dengan kepentingan umum, prinsip ini seringkali menjadi penentu. Misalnya, dalam kasus ekspropriasi lahan untuk pembangunan jalan umum, kepentingan publik atau kesejahteraan bersama dianggap lebih tinggi daripada hak kepemilikan pribadi. Meski memiliki landasan yang kuat, penerapan Salus Populi Suprema Lex Esto tidaklah tanpa tantangan. Di era modern, tantangan ini semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan isu-isu lingkungan menuntut respon hukum yang lebih adaptif. Contohnya, bagaimana hukum harus mengatur data pribadi di era digital, atau bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto mengingatkan kita bahwa hukum haruslah fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ia tidak boleh menjadi alat untuk mempertahankan status quo yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, partisipasi publik menjadi krusial. Pembuatan undang-undang harus melibatkan suara rakyat, bukan hanya segelintir elit. Demokrasi yang sehat adalah kunci untuk mengupayakan agar setiap kebijakan dan hukum yang dibuat benar-benar mencerminkan Salus Populi atau kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, Salus Populi Suprema Lex Esto adalah pengingat konstan bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan setiap warga negara. Hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketika kita memahami prinsip ini, kita menyadari bahwa tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang adil tidak hanya berada di tangan pemerintah,
tetapi juga di tangan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.